menyoroti perkataan seorang mengenai pasren Pak RT ya. Nah, di situ dia bilang kalau BAP dulu tentang kesaksian pasren itu sudah teruji di pengadilan, ya kan. Kemudian dia bilang bahwa Pak Pasren saat ini itu diintimidasi. Yang saya pertanyakan tentang BAP-nya, katanya sudah teruji di pengadilan, ya kan. Tidak perlu membuka kembali yang namanya BAP awal dulu, karena sudah diuji di pengadilan, bahkan dikasih gerasi, ya kan. Nah, yang intimidasi itu yang mana? Tolong ditunjukkan. Itu salah satu. Kedua, ya. Kalau dibilang BAP awal itu sudah teruji, ya sudah teruji di pengadilan. Pengadilannya pengadilan mana? Ketiga, kalau memang udah diuji, saksi udah memberikan, kenapa salah tangkap? Yang orang tidak bersalah dipenjarakan, itu kan yang saya pengen itu. Kenapa? Ayolah ya. Tidak perlu membela orang-orang yang menyembunyikan dalam kasus Pina ini karena melibatkan orang-orang pejabat. Jadi percuma juga ya bawa yang namanya tim Polda kalau masih aja berbohong. Indonesia ini butuh kejujuran loh. Ya, Indonesia ini butuh kejujuran. Apa salahnya? Ya kan, bilang lagi saya menentang keras ya tentang yang namanya intimidasi yang namanya Pak Pasren. Ya, menentang keras. Kemudian juga bilang awas ini jangan dipolitikkan. Ini bukan politik, ini soal HAM, hak asasi seorang manusia, putri remaja yang meninggal yang pelaku aslinya belum tertangkap. Jadi wajar bilang kalau bilang netizen katanya menyerang Pak Pasren. Di mana serangan Pak Pasren? Ya. Sejauh ini saya memperhatikan belum ada orang yang mengintimidasi yang namanya Pak Pasren. Sejauh ini saya juga belum pernah lihat itu ya orang-orang netizen ini mencaci maki yang namanya atau seperti yang Ibu sebutkan dihina, dihujat, diintimidasi dan segala macam itu. Belum ada, Bu. Cuman Indonesia ini yang saya tahu ya orang-orang itu bicara, Indonesia ini butuh kejujuran, itu aja. Indonesia butuh kejujuran, bukan butuh kebohongan. Kalau memang BAP itu ya udah dipastikan, kenapa mesti yang orang-orang yang salah tangkap yang dipenjarakan? Ya, setahu saya yang dipenjarakan itu kasus sajam. Di dalam disuruh mengakui kasusnya Pina. Jadi ini ya kunci satu-satunya itu Rudiana dan kawan-kawan juga harus terbuka lebar. Indonesia ini bisa kok memaafkan orang-orang yang kalau berkata jujur, bisa, ya kan itu. Kedua ya tadi, kalau memang ada intimidasi kan Ibu bersamanya, selalu membelanya kan dengan Pak RT Pasren. Kalau dibilang memberikan keterangan palsu seperti dia menyudutkan namanya Pak Deddy Mulyadi katanya kan. Duh, kayaknya enggak deh, Bu. Ya. Pak Deddy Mulyadi itu mencari fakta. Jadi di antara orang-orang ya rangkuman pertanyaan Pak Deddy interogasi dari orang-orang saksi-saksi awal, kita bisa merangkumkan. Netizen ini udah pinter. Jadi bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa atau murni kecelakaan itu beda, nggak seramai ini, Bu. Ya, jadi begitu. Ya, kita bukan apa ya namanya katanya. Ya, netizen itu banyaklah yang paham ya tentang apa namanya rekayasa, mana yang murni, ya kan. Jadi kalau keberatan Ibu tidak perlu membuka BAP ulang, itu masalahnya apa? Ini bukan untuk diperpolitikan, ini bukan soal politik. Ini soal nyawa seseorang yang diperbudak karena uang.